Saya akan menjelaskan metode pemisahan campuran. Pemisahan campuran, tujuan dari pemisahan campuran adalah untuk memisahkan campuran menjadi prinsip dan zat terlarut. Ada beberapa metode penulisan campuran, yaitu penyaringan filtrasi, penyulingan destilasi, pengkristalan kristalisasi, sublimasi, dan kromatografi. Saya akan menjelaskan tentang filtrasi atau penyaringan. Metode pemisahan untuk memisahkan zat padat dari cairannya dengan menggunakan penyaringan. Filtrasi akan menampung padatan yang akan ukuran yang lebih besar dari pori-pori penyaringannya. Contohnya, pemisahan pasir dari air dengan menggunakan corong yang dilengkapi kertas saring. Cairan hasil penyaringan disebut filtrat. Sedangkan zat yang bertahan dalam kertas saring pada suatu proses filtrasi tersebut dinamakan residu. Destilasi, penyulingan. Metode pemisahan campuran berdasarkan titik didih komponen-komponen penyusun campuran. Contohnya, destilasi air laut menjadi air tawar. Alat untuk melakukan proses destilasi disebut destilator. Cara kerjanya yaitu di sini adalah campuran yang akan dipisahkan kemudian kita panaskan. Otomatis yang titik didihnya lebih rendah akan lebih dahulu menyuap ke atas. Sehingga ketika menguap ke atas, uap masuk ke dalam konduktor. Konduktor berfungsi untuk mendinginkan uap air sehingga uap tersebut berubah menjadi cair dan yang uap masuk menjadi cairan kemudian akan menetes. Sedangkan akan terpisah antara yang titik-titik tinggi dengan titik-titik yang lebih rendah. Selanjutnya, kristalisasi. Pengkristalisasi, metode pemisahan zat pada yang lebih telah berlarut dengan air sehingga membentuk larutan. Pengkristalan dapat dilakukan untuk memisahkan campuran dengan homogen dan heterogen. Contoh pemisahan dari metode kristalisasi yaitu pemisahan air laut menjadi garam. Campuran air laut kita sering sehingga diperoleh filtratnya berupa air laut murni. Air laut murni kita letakkan dan kita panaskan sehingga menguap dan tertinggal garamnya. Yang keempat, metode sublimasi. Pemisahan campuran dengan sublimasi dilakukan pada saat zat-zat yang dapat menyublim. Sublimasi adalah perubahan zat dari wujud padat menjadi gas atau sebaliknya, tanpa melalui wujud cair. Contoh sublimasi yang paling mudah, proses pemurnian kapur barus dari pemotor. Campuran kapur barus dan pemotor dipanaskan sehingga kapur barus menjadi uap dan memadat kembali setelah digunakan. Yang terakhir, metode kromatografi. Pemisahan yang didasarkan pada perbedaan kecepatan membuat antara partikel-partikel zat yang tercampur pada medium tertentu. Contoh dari kromatografi, kita letakkan kertas yang udah diberisikan tinta, kemudian kertas kita celupkan ke dalam pelarut. Maka sampel kita akan bergerak sesuai dengan tingkat kelarutannya pada pelarut tersebut.